Kenapa tahap 3 Boboiboy Gempa dan Boboiboy Solar gak kelihatan sama sekali? Assalamualaikum guys. Video kali ini gue mau berteori bareng bestie gue, yaitu Aizat alias KAI, tentang alasan kenapa tahap 3 Boboiboy Gempa dan Boboiboy Solar gak kelihatan sama sekali. Sekaligus membahas rating kuasa elemental Boboiboy dari yang terlemah sampai yang terkuat alias OP. Disclaimer, ini hanyalah teori, jangan dianggap serius. Kalau nggak suka, tinggal skip, apa susahnya? Yap, pada tanggal 20 Desember 2025 di grup virtual milik KAI menyuruh gue menghitung total point rating kuasa elemental Boboiboy. Dimulai dari attack, agility, defense, dan correct. Mohon maaf gak bisa bahasa Inggris. Dan setelah gue hitung masing-masing total poin yang gue dapet, yap, ini hasilnya. Ini beneran dari official Monster langsung loh guys. Gue sama Salsa juga kaget setelah hitung total poin masing-masing elemental. Yap, bisa kalian lihat sendiri total poin masing-masing elemental Boboiboy. Dan total poin gempa selisih satu dengan solar. Ini menguatkan teori kalau kuasa paling terkuat dan paling OP adalah Boboiboy Gempa dan Boboiboy Solar. Ya, gue juga iseng-iseng sih tanya gitu-gitu. Ya, dan hasilnya sih ya ternyata nyambung banget loh sama poin rating dari Monster langsung. Oke, jadi gini gue jelasin dulu ya guys. Nah, ini sebenarnya ada urutan tahap 3 Boboiboy terkuat secara logika loh. Nah, yang kalian tahu, ini urutan pertama udah pasti Gamma paling atas. Ya, kenapa yuk Gamma paling atas? Ya, singkat saja, Gamma itu sama dengan radiasi. Kenapa dia nomor 1? Nah, ini yang paling penting. Yang pertama, dia tuh tidak kelihatan. Yang pertama itu tidak kelihatan. Dan kedua, bisa ditangkis secara fisik. Ketiga, efeknya tetap ada walau pertarungan selesai. Nah, kalau kalian bandingkan dengan elemental lain, kalau Nova kan selesai ya udah apinya padam. Terus kalau Blizzard selesai ya udah esnya juga mencair. Tapi kalau Gamma selesai ya udah jelas sih wilayahnya tetap mati sih, karena dia kan variasi gitu. Nah, ini sih kalau Gamma ini elemen yang bisa membunuh tanpa menyerang. Habis itu bisa bikin Boboiboy takut sama kekuatannya sendiri. Ya bisa dibilang sih ini elemental yang puncaknya gitu sih. Makanya ini kalau gue rasa ya pikir-pikir nih cocoknya nih jadi paling terakhir ya. Habis itu cocok jadi klimaks dan udah pasti jangan dipakai sembarangan gitu. Nah, yang kedua nih ada kristal ya. Kedua paling bahaya nih. Nah, kristal itu sih bukan cepat tapi lebih ke menekan eksistensi gitu sih. Karena dia tuh sifatnya padat, berat, permanen dan bisa mengubah struktur wilayah. Ya, kenapa di bawah Gamma? Ya singkat aja sih, karena kristal itu kan masih bisa dilihat dan dilawan. Tapi efeknya itu kayak bisa bikin sekitar jadi runtuh gitu lah. Habis itu wilayah tuh gak bisa dipulihkan gitu sih, dan perang gak bisa dihindari. Jadi sih intinya gini, kristal itu kehancuran fisik permanen, sementara Gamma itu kehancuran biologis permanen. Nah itu dia. Next, selanjutnya kita berada di urutan ketiga, yaitu Voltra. Voltra ini pembuka era tahap 3 kata gue sih. Voltra ini bukan paling bahaya tapi lebih cara paling agresif gitu sih. Ya kenapa urutannya ke nomor 3? Serangannya cepat dan brutal. Itu sulit dikendalikan dan bisa membunuh sebelum orang sadar. Tapi efeknya selesai saat pertarungan dan tidak meninggalkan zona mati. Voltra itu sih kata gue sama dengan ancaman instan, bukan jangka panjang. Makanya cocok kalau dia muncul lebih dulu. Tapi ini bakal jadi peringatan keras soal tahap 3 loh. 4. Nova dan Blizzard, damage tinggi dan dampak terbatas. Kenapa mereka sejajar? Karena mereka berdua sama-sama sangat kuat, tetapi kehancurannya bersifat situasional. Nova yang pertama membakar habis, kedua kecepatannya, dan ketiga kedahsyatannya. Walaupun dia rada on.
Blizzard. Yang pertama membekukan, kedua lambat, dan ketiga menekan. Nah, Blizzard berbeda dengan Nova. Blizzard memiliki IQ tinggi untuk mengatur strategi. Tapi, dua-duanya masih bisa dievakuasi, masih bisa dikendalikan secara taktis dan tidak meracuni dunia. Nova dan Blizzard memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi, mereka saling melengkapi dan bekerja sama. Ya, walaupun mereka kadang berantem sih, tapi ya nggak usah adu hodam juga kali. Beliung dan Rimba paling rendah tapi bukan lemah. Ini penting, paling rendah bukan berarti lemah loh ya. Kenapa mereka di bawah? Beliung dan Rimba bersifat alami, dunia bisa pulih dan efeknya tidak permanen. Beliung mengacak wilayah tapi selesai ya udah berhenti. Kalau Rimba liar dan buas tapi tetap bagian dari ekosistem. Mereka menghancurkan tapi masih hidup dan pulih. Oke, jadi kesimpulannya sih gini ya. Kalau gamma itu menghancurkan kehidupan, kalau kristal itu sih menghancurkan fisik. Nah, kalau Poltra itu menghancurkan target dengan cepat. Nah, sementara Nova dan Blizzard itu menghancurkan area. Dan terakhir, Beliung dan Rimba menghancurkan lingkungan sementara. Nah, jadi sekarang paham kan kenapa tahap 3 Boboiboy gempa dan Boboiboy solar kagak kelihatan sama sekali? Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar ya. Mending berteori daripada berharap, woi. Terima kasih karena telah menonton video kami berdua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami berdua agar kalian gak ketinggalan video-video seru dari channel kami berdua. See you guys, assalamualaikum. Boboiboy! Berani kau cuba serang kumaran anak lelaki Gopal? Weh, terbalik lah! Woi, aik woi. Kena lagi. Woi, lascik malah diingatin. Woi, kocak banget kau ini. Apalah dia.